Saya tadi sempat heran. Biasanya kalau tausiah itu saya naik ke atas pentas, duduk, bersandar, meluruskan tulang belakang. Kenapalah di sini kami tak dipersilakan naik ke atas? Rupanya takut ke belakang jatuh. Sakitnya tak seberapa, malunya ini viral karena kamera streaming. Ustadz Somad saat bersandar terjungkal ke sungai. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Inilah jamaah nih, saya bilang terjungkal bukan dia haru, sedih, ketawa pula. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebut nama dia. Kalau tidak disebut namanya, majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Dengan menyebut namanya, majelis ini berubah menjadi majelis rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini yang di samping saya ini namanya ketua tim UAS, tim ujian akhir semester. Kalau UAS itu Ustadz Abdul Somad. Biasanya sebelum UAS itu ada pertengahan semester, namanya Ustadz Tengku Somad UTS. Samping ini, inilah tim UAS yang mengatur semua jadwal Abdul Somad. Masjid manapun, organisasi manapun, jamaah manapun, pejabat manapun yang mengundang, kalau tidak izin dia, cuman dua, izin Allah dan izin dia. Nah, ini namanya Tengku Haji Nazaruddin Yahya LC. Beliau senior saya ketika di Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di sebelahnya ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ustadz Tengku Haji Muhammad Fadilah. Di sebelahnya inilah ketua BKM Masjid Haji Kecil Lemik, namanya Haji Muhammad Kamaruzzaman. Kamar artinya bulan, zaman masa, zaman masa waktu diterangi oleh rembulan. Itulah dia Kamaruzzaman. Panggilan Bang Mehmet. Dengan segala kerendahan hatinya, setiap saya datang ke Nangro Aceh Darussalam, dia yang menjemput ke airport, dia yang mengantar, dia yang bawa ke tempat pengajian. Mengantuk, lelah, capek, terus dia menyetir. Itulah mengapa kedua orang ini senyum. Dia senyum juga, cuman giginya tak nampak. Dia sedang letih. Kita doakan Bang Mehmet panjang umur, sehat badan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kenapa Ustadz sebut yang namanya ini saja? Karena ini yang ada gambarnya di sini. Ada bersama kita Ustadz Zul Arafah. Kalau melihat beliau, ingat kita mati. Karena beliau selalu ceritanya mati. Kalau melihat beliau, ingat kita kepada Allah, karena beliau selalu membimbing zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Ustadz Zul panjang umur, sehat badan. Ustadz Zul Arafah, Arafah tempat kami belajar dulu, pesantren Darul Arafah. Ada juga hadir bersama kita pada saat ini Al-Mukarram Ustadz Tengku Fadil Rahmi. Beliau wakil kita di Senayan, senator, anggota DPD RI dari Nangro Aceh Darussalam. Ini kalau saya sebutkan satu persatu, azan subuh baru selesai. Jadi biar supaya adil rata semuanya, saya sebut pakai jurus pamungkas. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang berseragam maupun tidak berseragam, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, siapapun yang hadir malam ini, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Umur boleh pendek, usia boleh terbatas,
tapi amal tak putus dengan kematian. Dari mana Ustaz tahu? Nabi mengatakan, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, bana Allah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Masjidnya di pinggir jalan, subuh orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, Ramadan, tarawih, Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, minta hujan, kusuf, gerhana bulan, khusuf, gerhana matahari, kusuf, gerhana matahari, khusuf, gerhana bulan. Maka tidak ada putusnya. Kalau mau punya amal tidak putus sampai hari kiamat, bangunlah masjid seperti yang dilakukan oleh almarhum Tuan Haji Harun Kecik Lemik, membanggakan orang tua. Untuk almarhum beserta orang tua kita yang sudah mendahului, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia, dijauhkan dari azab, keluarganya sampai hari kiamat dijadikan anak cucu keturunan soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal. Pelajaran berharga yang kita ambil malam ini, kalau mau setelah kita mati anak cucu kita tetap sholat, jamaah tetap ramai, dibacakan Al-Fatihah, bangunlah masjid. Siap bangun masjid? Duitnya dari mana guys? Ini menunjukkan orang Islam mesti berusaha, orang Islam mesti kaya, orang Islam mesti bisnis. Betul? Jadi kalau ada orang Islam ditanya, apa bisnismu? Ustadz Somad tadi sebelum ke masjid dalam perjalanan dari airport ke Banda Aceh melihat kebun yang hijau terhampar, nampak itu Ustadz punya orang semua. Mudah-mudahan anak-anak muda ini punya kebun sawit sejauh mata memandang. Puja punya kebun karet tidak habis sampai 7 keturunan. Anak cucunya semuanya kaya raya insyaallah. Amin. Mau masuk surga, bangun masjid. Mau dapat tempat dalam surga, bangun masjid. Mau dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan orang yang mapan ekonominya? Betul? Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang yang lapang rezekinya? Makanya dalam Islam diajarkan keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku limpahan rezekimu ya Allah. Ya Allah, yang pada hari ini belum kau bukakan pintu rezekinya, bukakanlah pintu rezeki anak-anak muda ini ya Allah. Kenapa Ustaz doakan yang muda saja? Yang tua banyak-banyak istighfar aja. Oh, Ustaz Somad ini menyepelekan orang tua. Orang tua ini kebutuhannya tidak terlalu banyak. Makan nasi tak boleh terlalu banyak, diabetes meletus. Minum gula tak boleh terlalu banyak, nanti kena kencing manis. Minum susu tak boleh, kolesterol. Makan daging, darah tinggi. Maka anak muda ini yang perlu banyak-banyak rezekinya. Betul? Betul pula kata dia. Mestinya jangan bilang betul, tersinggung orang tuamu. Mendengar ceramah Ustaz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah anak muda punya cita-cita, inilah anak muda calon pemimpin masa depan insyaallah. Ini di hadapan saya ini adalah orang-orang kaya insyaallah. Tahun 2050. Lama kali Pak Ustadz.
Iyalah, dia masih kecil lagi, masih kelas 2 SD.